Halo teman-teman, bentar ya. Copot dulu nih. Maaf teman-teman nih, tampilannya kayak gini nih. Gatel sebenarnya sih, cuman biar teman-teman nggak bosen dan teman-teman mau nonton saya tuh yang penuh gimmick ini. Oke, kita rapin dulu teman-teman. Oke. Ngaca dulu teman-teman. Nah, udah kan, mendingan ya teman-teman ya. Udah gak ganteng, banyakan gimmick lagi. Saya Faisal Salatif, saya seorang wedding photographer, commercial videographer, dan juga pilot drone. Kali ini kita mau review lagi nih barang-barang yang sudah saya pakai, sudah lama nih, tahunan nih. Kali ini barangnya itu adalah Fractal teman-teman. Itu. Jadi nih Fractal nih, kasih lihat bungkusnya dulu ya. Tuh, ini Fractal filter for creative photography itu. Nah, tasnya gini, sampingnya gini. Nah, itu tuh gambar-gambarnya kayak gitu teman-teman, kurang lebih. Bawahnya kosong. Nah, dalamnya ini nggak usah dibuka deh. Banyak kotak-kotak baterai gitu yang nggak guna. Jadi masih pada saya simpenin, taruh situ, taruh di gudang gitu teman-teman. Nah, itu ini Fractal filter itu made in USA teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bakal susah carinya di sini karena waktu itu saya belinya juga impor, nitip sama temen gitu ya. Itu harganya waktu itu sekitar berapa tuh, $119 teman-teman. Harganya juga sampai sekarang sih masih segitu. Terakhir nih saya cek nih barusan nih. Nah, di marketplace lokal itu sempat lihat waktu itu harganya bisa sampai 2 juta sampai 2,5 juta, tergantung deh tuh yang jual mau dapat cuan berapa ya. Tuh, tapi kok harganya mahal banget? Apakah worth gitu buat dibeli, buat dipakai? Dapatnya sih memang 3 ya teman-teman. Tuh dapat ini, sama dapat ini, sama dapat tasnya teman-teman. Tuh tasnya juga nggak ada bagus-bagusnya sih. Ini juga resletingnya udah rusak gitu ya. Oh, ini nggak dapat pick design. Nah, ini saya cantolin aja biar gampang. Sebenarnya sih ya udah begini doang. Tuh, ini dalamnya sih ada sekat-sekatnya gitu ya teman-teman ya. Tuh ada sekat-sekatnya buat nyimpennya. Tasnya nggak tas harga 2 juta gitu. Ya iyalah, masa tasnya aja harga 2 juta, rugi lah mereka. Oke, jadi tasnya seadanya aja nih teman-teman gitu. Ini kalau nggak salah sih namanya Julia nih teman-teman. Nah, ini efek yang Julia pakai nih, langsung saya praktekin aja ya di kamera nih ya. Tuh efeknya gitu teman-teman. Jadi dia bikin di sekitar saya tuh, di sekitar objek tuh ada bebayang tuh gitu. Untuk lebih maksimal sih memang tidak di lensa lebar ya. Ini saya lagi pakai lensa 16 mm 1.4 Fuji, atau kalau di full frame itu 24 mm. Nah, itu agak kurang maksimal hasilnya tuh ya. Gitu. Lebih cakep lagi kalau teman-teman pakai lensa 35 mm atau 50 mm. Terus yang kedua ada Penrose. Tuh, dia kayak Pac-Man gitu ya bentuknya ya. Nah, ini efeknya gini teman-teman. Biar fokus ke saya dulu. Nah, kurang lebih begitu efeknya tuh. Ini apakah sering saya pakai? Enggak teman-teman. Jujur yang sering saya pakai cuma si Julia ini nih, karena dia cantik ya, Julia. Gitu. Karena ini saya bisa lebih maksimalin tuh hasilnya pakai ini. Kalau Penrose saya agak bingung gitu ngambil gambarnya yang apa yang kayak begini, kayak mata serangga gitu teman-teman. Nah, yang terakhir itu adalah Pascal teman-teman. Nah, Pascal tuh gini nih. Dia kayak balok es ya, kayak es balok. Nah, ini juga lumayan asik sih efeknya tuh. Fokus dulu ke saya. Nah, gitu tuh. Gini juga bisa. Tuh. Tuh bening banget nih teman-teman ya. Jadi ini sudah dipasang depan lensa aja masih cukup tajam ya gambarnya. Gitu. Jadi kenapa dia mahal? Karena memang bahan kacanya tuh juga berkualitas, tebel banget teman-teman. Sampai sekarang sih belum ada yang bopal ya. Gitu. Saya juga makainya sih ya lumayan nggak hati-hati juga sih, tinggal taruh tas aja sih, lumayan sembarangan juga, tapi masih awet tuh, nggak ada yang bopal. Jadi memang worth sih, sesuai dengan harganya yang sekisaran 2 jutaan gitu teman-teman. Tinggal teman-teman rela nggak nih keluarin duit segitu banyak buat foto-foto yang nyeni gitu, yang artsy-artsy. Karena jujur teman-teman ya, nggak semua klien weddingan juga suka fotonya dikasih gitu. Jadi saya tetap ngambil gambarnya yang aman. Apalagi untuk klien-klien komersil, itu mereka biasanya mintanya yang, mas yang clean-clean aja mas, yang bapak suka gitu. Yang si bosnya suka, maksudnya Pak Dirut gitu ya. Jadi saya biasanya pakai di weddingan, apalagi di pre-wedding tuh. Enak banget tuh. Tapi ingat ya, lagi-lagi teman-teman harus tetap ngambil gambar yang normal gitu teman-teman, supaya yakin kliennya juga
tetap suka gitu. Tapi teman-teman juga bisa kok pakai foreground yang lain, nanti saya buatin videonya teman-teman ya. Oh iya, sekarang kita coba praktekin ya pakai lensa nih. Saya pakai lensa 25 mili itu kalau di full frame sama dengan 40 mili teman-teman. Langsung kita pakai ya. Ini saya buka dulu. Oke, pakai dulu ya. Loh, masih teman-teman belum keganti, maaf ya. Nah, udah keganti nih teman-teman. Ini maaf nih lensanya manual nih. Jadi kalau fokusnya agak miss-miss tuh kayak gitu tuh nggak fokus tuh. Ya nggak apa-apa deh teman-teman ya. Karena ini cuma buat nunjukin doang nih. Kita pakai coba yang si Julia nih teman-teman ya. Nih kalau pakai lensa 40 mili tuh. Gitu teman-teman. Agak susah juga ya, nggak kurang maksimal. Nah, tapi tuh lebih dapat kan lingkaran-lingkarannya tuh. Ih, gigi saya kuning sekali. Tuh mata-matanya gitu teman-teman. Jadi ya buat gimmick-gimmick kayak gini teman-teman. Nah selain itu teman-teman juga bisa pakai ininya nih, sebagian sininya teman-teman tuh. Kalau pakai buat foreground tuh cakep tuh. Jadi nggak harus kaca benerannya, pakai yang samping-sampingnya juga cakep tuh. Oh, jadi bisa buat nutup-nutupin nih. Biasanya buat nutupin bocor-bocor sih teman-teman tuh. Anggap ini MUA nih lagi bikin cantik si pengantennya gitu kan. Tapi kita nggak pengen si MUA-nya kelihatan, cuman pengen tangannya doang. Itu bisa kita tutupin kayak gini nih teman-teman tuh. Nih anggap si mic-nya tuh MUA tuh. Kita blocking gitu pakai ini tuh. Gitu. Jadi buat nutupin si bocor-bocor gitu teman-teman. Nah ini coba yang si penrose kayak apa di lensa 20 mili tuh masih sama, susah makainya. Karena cuman kayak mata serangga gitu, saya juga bingung gitu makainya gimana. Nah ini si Get Pascal nih, Pascal. Nah kurang lebih begitu teman-teman. Oke, ini kita ganti lagi ya karena agak susah nih, kurang nggak fokus nanti teman-teman. Oke, saya ganti dulu ya. Mantep kan tuh, langsung fokus. Mantep emang tuh lensa tuh. Waduh, Fujifilm nih 16 mili f1.4 itu memang lensa juara batu tuh. Makanya lensa yang masih saya pertahanin nih, walaupun saya bergerak lagi pindah nih ke sebelah sini nih, si Canon nih. Tapi itu lensa sama itu body masih saya pertahanin karena masih kepake banget teman-teman. Sampai saya punya duit lagi buat beli R5 gitu atau R6 deh yang murahan sedikit, tapi duitnya belum ada teman-teman. Lah malah curhat nih abang. Oke, jadi teman-teman kasih saran aja sih. Jadi buat teman-teman yang lagi asik nih main foreground pakai ini atau nanti pakai alat-alat yang ada di video saya berikutnya, itu teman-teman tetap ambil ya gambar-gambar polos gitu yang banyak klien atau orang tua klien lebih suka gitu teman-teman. Jadi jangan lupa, karena kalau ada kata istilah teman saya tuh, teman-teman sesama weddingan, ya iyalah pakai banyak gaya lo, fotonya digitu-gituin belum tentu masuk album. Jadi ingat teman-teman, pakailah sesuai dengan porsinya. Jadi klien suka, kita juga yang mau gambarnya nyeni-nyeni gitu juga tetap suka. Oke, kalau gitu deh teman-teman, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Saya Faisal Salatif, mau jemput bini saya lagi. Ciao teman-teman. Wuhu.